البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-549 berhubungan dengan sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan lebih dari itu, pada pembahasan kemarin kita mendapatkan faedah besar berhubungan dengan keutamaan sujud, keutamaan seseorang memperbanyak salat, yang ini apabila dipegang oleh seorang muslim akan menjadi sebab kemuliaan dia di dunia dan di akhirat. Naam, sehingga ini bukan perkara yang remeh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantu aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Nah, maka amalkan ini ya kawan, untuk kita memperbanyak salat lillahi azza wa jalla dengan salat-salat yang sesuai sunnah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Indak aina ukasha ikra. Tayyib, uzkur thalathatan minal mu'adhdhinina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya, nah, disebutkan 3 orang dari muadzin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab, al-awwal Bilal ibn Rabah, wa tsani Abu Mahdhurah, wa tsalits Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhum ajma'in. 3 orang inilah khonifillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk bisa menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathatu muadzinin. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 orang muadzin. Apa i'rabnya thalathatu? Indak Wahyu? Nah, sebagai isim kana. Kana salasat, kanat kalau dikedepankan jadinya apa? Kanat salasatu muadzinin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudahnya. Dikedepankan jar majrur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antara kana dan isimnya. Siapa mereka itu? Bilalun wa Abu Mahdhurah wa Ibnu Ummi Maktum. Apa i'rabnya Bilalun? Indak Udah salam. Badal dari apa? Dari?
Salasah. Badal apa? Badal jenis yang mana? Taib, jadi badalul ba'd min kull. Kenapa? Karena Bilal satu dari 3 muadzin. Paham? Taib. Nah, ini deretan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Bilal, Abu Mahdhurah dan Ibnu Ummi Maktum. Hadits rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra wa sahahul Albani fi Sahih Abi Dawud wa asluhu fi Sahih. Maksudnya wa asluhu fi Sahih, yaitu asalnya itu dalam As-Sahih, baik Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dan berhubungan dengan muadzin, telah datang padanya hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaan azan dan keutamaan muadzin yang tidak diberikan kepada yang lain. Oleh karena itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Dalam sebagian riwayat, "Na'am, lakanat qur'ah." Seandainya manusia tahu pahala yang ada pada azan dan shaf awal, azan dan shaf awal, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengundi, maka sungguh mereka akan melakukan undian. Dalam artian, seandainya tidak bisa untuk mendapatkan azan dan shaf awal kecuali harus dengan mengundi, maka mereka akan menempuhnya. Kenapa? Karena semuanya ingin, sebab keutamaan yang ada pada keduanya besar. Ini menunjukkan secara umum ikhwanifillah tentang keutamaan besar yang ada pada azan dan shaf awal. Terlebih lagi, datang hadis-hadis yang khusus yang menyebutkan keutamaannya, di antaranya dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muadzdzinuna aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Al-muadzdzinun, yaitu para muadzin. Aqwalun nasi a'naqan, mereka itu orang-orang yang paling panjang lehernya. Aqwalun nas. Kelak di hari kiamat, muadzin ikhwanifillah diberi apa? Keutamaan, mereka adalah orang yang paling panjang lehernya. Taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya apa? Ma'nahu aktsarun nasi tashawufan ila rahmatillahi taala. Yaitu berarti apa? Maknanya dia itu orang yang paling banyak melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkannya. Yaitu apa? Banyak sekali dia melihat pahala-pahala yang disediakan kepada beliau. Ini menurut pemanaan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari sebagian ulama. Dikatakan oleh Nadhr ibn Shumail, "Idza uljiman nasul 'araqu yaumal qiyamah," atau "idza aljaman nasal 'araqu yaumal qiyamah talat a'naquhum li'alla yanalahum dzalikal karbi wal irq wal 'araqi." Yaitu apabila manusia tenggelam, ya, ditenggelamkan oleh keringat-keringatnya, maka para muadzin itu panjang leher mereka agar apa? Tidak terkena kesulitan dan beratnya yang dirasakan pada hari itu, tidak tenggelam dengan keringat-keringatnya.
Ada yang mengatakan makna paling panjang lehernya akhwanifillah yaitu mereka apa? Maknanya mereka itu menjadi pimpinan kelak di hari kiamat. Menjadi sadah wa ru'asa. Kenapa? Karena orang Arab kalau mensifati para pemimpin yaitu apa? Bitulil unuq, dengan panjangnya leher. Dia panjang lehernya. Maksudnya apa? Dia seorang pimpinan. Naam. Dan mana-mana tersebut ada kemungkinan. Naam, tercakup dalam hadis tersebut yang jelas. Hadis ini menunjukkan mereka diberi keutamaan dan dibedakan dari yang lain. Juga dalam hadis Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, dari bapaknya, beliau mengkhabarkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah ini, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Aku melihatmu suka mengembalakan kambing dan suka berada di padang-padang. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa adzanta fi shalah farfa sautaka bin nida. Maka apabila engkau berada di tengah kambing-kambingmu, kemudian engkau ingin mengumandangkan azan untuk salat, maka angkat suaramu, dalam artian keraskan sebisa mungkin suaramu. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ini sebab sesungguhnya tidaklah mendengar jauhnya suara muadzin, baik itu jin maupun manusia maupun apa saja, kecuali dia menjadi saksi kelak untuk orang yang mengumandangkan azan tersebut pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Abu Sa'id menegaskan bahwasanya hal itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan keutamaan azan ini akhwani fillah, keutamaan yang besar. Oleh karena itulah siapa saja yang mengumandangkan azan untuk betul-betul ihtisab dalam masalah ini, maka sebagaimana tadi hendaknya apa? Kaum muslimin untuk apa? Berlomba-lomba dalam masalah ini dan naam mengusahakan sehingga peluang untuk azan akhwani fillah sebenarnya terbuka bagi siapa saja yang memenuhi apa kriteria, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk muadzin, menunjuk Bilal, fa innahu anda sautan, karena dia memiliki suara yang lebih lantang dan lebih enak didengar. Maka bagi antum para talabatul ilmi yang mungkin merasa saya bisa azan lebih bagus, bilang. Nah, nanti kalau punya kesempatan itu saya bisa lebih bagus, bilang. Bisa menjadi muadzin. Jangan apa menyerah, biar dia saja. Ini tidak ada perlombaan namanya. Tidak ada perlombaan. Tapi apa tadi, kalau sudah muadzin kemudian jangan sekali dua kali. Kalau sudah saya ingin maju, nggak apa-apa. Jangan kemudian apa menyerah, sudah biar dia saja. Ini keluar dari apa? Musara'ah fil khairat, untuk bersegera dalam kebaikan. Pintu terbuka, tidak perlu undian, masih bisa. Ya, tidak perlu undian. Kenapa? Karena tingkatan kebagusan azan beda-beda. Nanti baru didengar. Kalau memang ada yang ingin dan mengambil haknya, pintu masih terbuka untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini, ya kawan. Menjadi muadzin. Padanya keutamaan yang besar.
Sehingga jangan sampai mengira bahwasanya pintu untuk azan itu tertutup. Tidak, terbuka, tapi tadi yang mengambil dengan haknya. Tidak tidak sembarangan, tidak asal-asalan, yaitu asal senang azan. Ketika tidak senang, tinggal tidur. Karena itu amanah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu dhamin, imam itu yang menanggung. Ketika salat berjamaah ikhwani fillah menjadi penanggung jawab imam. Dan muadzin mu'taman, muadzin itu dipercaya. Maka jangan dikhianati kepercayaannya. Dipercaya untuk menentukan waktu azan misalnya. Menentukan waktu azan. Baik. Maka berusaha sebaik mungkin untuk azan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena dia mu'taman. Sesuai dengan besarnya pahala yang dijanjikan kepadanya, maka demikian pula amanah itu besar. Misalnya berhubungan dengan masalah penetapan awal masuknya. Dan sampai di azan sebelum masuk salat, sehingga ada orang yang sudah menunggu azan, kemudian apalagi mungkin ibu-ibu di rumah menunggu azan langsung salat misalnya, karena mau ada hajat yang lain. Ternyata belum masuk waktu salat. Ini bahaya. Muadzin menjadi penanggung jawab. Demikian pula salat subuh. Kalau belum azan ini, dia makan terus untuk sahur. Karena patokan dia azan. Akhirnya ternyata azannya telat, sahurnya sudah di waktu subuh. Ini juga muadzin mu'taman, dia yang dipercaya, diberi tanggung jawab. Dan sebaliknya waktu maghrib, sudah pada menunggu buka, ternyata azannya belum masuk waktu, ini juga dia penanggung jawab. Maka ambil ibadah yang agung ini dengan hak. Siapa saja yang memiliki kesempatan untuk azan, mengumandangkan syiar yang agung ini, ikhwan, maka ya semangat. Tadi irfa sautak, itu keraskan suara. Karena suara, ikhwani fillah, ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu memang suaranya lantang, itu khair, gunakan pada kebaikan. Sehingga memperbanyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi baginya kelak. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.